Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Wulandari dengan NIM 224120131 akan menjawab kuis 2C. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana kriteria ALKO dalam menyusun strategi yang efektif. Nah, untuk kriteria ALKO dalam menyusun strategi yang efektif itu ada 7 poin. Yang pertama ada keseimbangan risiko dan profitabilitas. ALKO harus mampu menyeimbangkan antara tingkat risiko yang dapat diterima dengan target profitabilitas bank. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Strategi yang disusun harus mematuhi ketentuan dari OJK, Bank Indonesia, serta prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, analisis pasar yang komprehensif. ALKO harus mempertimbangkan kondisi pasar terkini, tren suku bunga, nilai tukar, dan volatilitas pasar syariah. Yang keempat, manajemen risiko yang tepat. Menyusun strategi yang mampu memitigasi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Yang terakhir juga ada risiko pelayanan prima. Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan data. Strategi ALKO ini harus berbasis pada data keuangan yang akurat, real time, dan terintegrasi. Selanjutnya, penetapan kebijakan internal yang konsisten. Jadi strategi ini tuh harus sejalan dengan kebijakan manajemen aset dan liabilitas bank syariah yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, pengendalian dan evaluasi berkala. ALKO harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas efektivitas strategi yang dijalankan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang tujuan khusus ALMA pada bank syariah. Yang pertama ada menjaga keseimbangan aset dan liabilitas. Ini tujuannya untuk memastikan struktur keuangan bank tetap sehat dan seimbang dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya mengoptimalkan likuiditas bank. Jadi tujuannya juga untuk memastikan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dan operasional bank. Yang ketiga, meminimalkan risiko ketidaksesuaian. Ini tujuannya untuk mengurangi ketidaksesuaian antara jatuh tempo aset dan liabilitas yang dapat menimbulkan risiko likuiditas. Yang keempat, mengelola risiko tingkat imbalan. Jadi tujuannya untuk mengatur sensitivitas margin bank terhadap perubahan tingkat imbalan atau return produk bank syariah. Yang kelima, meningkatkan profitabilitas yang sesuai syariah. Jadi tujuannya untuk mengoptimalkan laba bank dengan tetap mematuhi prinsip syariah dalam setiap keputusan pengelolaan aset dan liabilitas. Selanjutnya yang keenam, menjaga kepatuhan syariah atau syariah compliance. Semua aktivitas pengelolaan harus sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, mendukung stabilitas jangka panjang. Jadi tujuannya untuk menjamin kesinambungan dan stabilitas keuangan bank dalam jangka panjang melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang sehat. Ini referensinya saya ambil dari artikel jurnal ya, dari atas nama Sari di tahun 2021 dengan judul Manajemen Aset dan Liabilitas pada Bank Syariah. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana contoh penerapan kebijakan ALMA pada bank syariah? Oke, contohnya kita kasih 6 poin di sini. Jadi yang pertama ada pengelolaan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan. Jadi maksudnya bank syariah menerapkan kebijakan penyesuaian jangka waktu antara dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu misalnya deposito mudharabah, dan pembiayaan, misalnya pembiayaannya murabahah atau ijarah untuk mengurangi risiko mismatch atau ketidaksesuaian. Contohnya, jika bank menerima deposito mudharabah 12 bulan, maka bank akan menyalurkan pembiayaan dengan jangka waktu serupa atau lebih pendek untuk menjaga likuiditas. Yang kedua, kebijakan cadangan likuiditas minimum. Bank syariah menetapkan batas minimal cadangan likuiditas untuk menghadapi potensi penarikan dana secara mendadak oleh nasabah. Contohnya bank ini menetapkan minimal 10% dari total dana pihak ketiga yang disimpan dalam bentuk aset liquid seperti giro bank atau surat berharga syariah jangka pendek. Yang ketiga, pengaturan struktur tingkat imbalan. Bank syariah ini menyesuaikan tingkat imbal hasil produk-produk simpanan dan pembiayaan agar tetap kompetitif dan sejalan dengan risiko yang diambil. Contohnya, jika risiko pembiayaan konsumtif meningkat, bank dapat menaikkan margin keuntungan pembiayaan untuk menutupi potensi risiko. Selanjutnya yang keempat, penggunaan instrumen pasar uang syariah. Jadi bank syariah ini memanfaatkan produk-produk pasar uang syariah seperti sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, atau jual beli surat berharga syariah negara, surat berharga syariah nasional atau SBSN untuk mengelola kelebihan atau kekurangan likuiditas jangka pendek. Contohnya, jika bank mengalami surplus likuiditas, bank dapat membeli SBBI untuk mendapatkan return jangka pendek yang sesuai syariah. Yang kelima, diversifikasi sumber dana. Bank syariah ini menerapkan kebijakan diversifikasi sumber dana untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendanaan. Contohnya, tidak hanya mengandalkan deposito, tapi bank juga menghimpun dana dari giro, tabungan wadiah, dan penerbitan sukuk. Yang keenam, penetapan limit eksposur pembiayaan. Jadi bank ini menetapkan batas maksimum eksposur pembiayaan kepada sektor-sektor atau nasabah tertentu untuk meminimalkan risiko konsentrasi. Contohnya, bank menetapkan bahwa pembiayaan pada sektor properti tidak boleh lebih dari 20% dari total portofolio pembiayaan. Nah, ini saya ngambil referensinya dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020, yaitu POJK nomor 13/POJK 03 tahun 2020 tentang manajemen risiko risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.